Perkenalkan, nama saya Nora Delvina SPDI SPD dari SDIT Kurata Alim Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Salam bahagia, salam sejahtera, dan salam sehat untuk Bapak Ibu guru. Kali ini saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semuanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, sama-sama kita ketahui bahwasanya merupakan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa. Maka dari itu, kita sebagai pendidik, pertama kali yang harus dilakukan adalah menganalisa kebutuhan belajar siswa, yaitunya melakukan analisis diagnostik. Saya melakukan dua jenis analisis diagnostik kepada siswa. Yang pertama adalah analisis diagnostik non-kognitif, dan yang kedua adalah kognitif. Untuk analisis non-kognitif, ada 3 jenis gaya belajar yang saya dapatkan pada karakteristik peserta didik saya. Yang pertama adalah visual sebesar 60%, kemudian kinestetik sebesar 25%, dan auditory sebesar 15%, Bapak Ibu. Sedangkan untuk tes kognitifnya, saya mengacu kepada CP atau tujuan pembelajaran yang berada pada fase sebelumnya. Sebagaimana saya pada fase B sekarang di kelas 4, maka dari itu saya mengacu kepada fase A sejauh mana pembelajaran yang sudah dipelajari atau yang sudah dipahami oleh peserta didik ketika berada pada fase A, yang berlanjut nantinya pada pembelajaran di fase B. Dan khusus mata pembelajaran yang diajarkan hari ini adalah mata pelajaran IPAS yang memiliki tujuan pembelajaran di mana peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Maka dari itu, saya melakukan tes kognitif anak mengenai sejauh mana peserta didik ini sudah memahami dan mengetahui bentuk-bentuk wujud benda beserta sifat-sifatnya. Dari tes kognitif yang saya lakukan, maka didapatlah hasil bahwasanya ada sekitar 70% siswa atau peserta didik saya yang memahami materi yang paham utuh, kemudian 20% paham sebagian, dan 10% tidak paham. Beranjak dari hal itu, maka kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara tepat. Dalam pelaksanaan proses pembelajarannya, Bapak Ibu, yang pertama yang kita lakukan adalah kegiatan pembukaan. Pada kegiatan awal pembelajaran, saya memberikan salam pembuka kepada peserta didik, kemudian berdoa bersama, mengecek kehadiran siswa, melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana sebelum pembelajaran dilakukan, memberikan pertanyaan pembantik, dan mengajukan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dari 3 segi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, mereka diberikan fasilitas sarana berupa video pembelajaran yang mereka tonton. Kemudian anak-anak auditory, mereka mendengarkan pembelajaran dari YouTube juga melalui lagu yang dinyanyikan berkaitan dengan materi pembelajaran yang diberikan. Sedangkan anak-anak kinestetik, mereka melakukan percobaan langsung mengenai pembelajaran yang dilaksanakan. Bapak Ibu, hal ini juga terjadi pada pembuatan produk atau hasil akhir dari pembelajaran yang dilakukan. Untuk anak-anak visual, mereka melakukan karya atau membuat karya berupa laporan dari presentasi yang sudah dilaksanakan berbentuk mind mapping. Sedangkan anak-anak kinestetik, dia melaporkan dalam bentuk karya berupa hasil gambar yang berisi di sana adalah laporan mengenai perubahan wujud benda yang mereka pelajari. Nah, seperti itulah kegiatan inti yang dilakukan Bapak Ibu. Ada 3 diferensiasi yang sudah terlaksana. Selanjutnya, tahap yang kita lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan asesmen formatif untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami materi yang sudah diajarkan. Setiap gaya belajar anak memiliki juga asesmen formatif yang berbeda, tetapi pada esensinya adalah memiliki materi yang sama. Kemudian, untuk tes sumatif
atau asesmen sumatif yang dilakukan adalah berbentuk kognitif juga. Itu berfungsi untuk menindaklanjuti sejauh mana capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Pada kegiatan penutup, saya bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi dan umpan balik. Saya meminta peserta didik untuk menggambarkan perasaannya pada sebuah kertas kecil yang nantinya akan ditempelkan pada papan tulis kelas. Setelah semuanya selesai dilaksanakan, kami kembali bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Terakhir, saya menutup pembelajaran yang telah kita laksanakan secara masing-masing. Nah, itulah Bapak Ibu berbagi praktik baik saya pada hari ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.